Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Rana dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang bertemakan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Kami dari kelompok 5. Saya sebagai moderator, saya Niki Yudhistira dan ada teman saya namanya Juida ini, Silvidea Erdayana, Paulina Siska, Eka Gusriana, dan Arini Putri. Tanpa memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasinya. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik atau resiprokalitas. Demokrasi Indonesia yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Definisi hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak diterima oleh setiap manusia, tidak peduli dari mana mereka berasal atau dilahirkan, atau di mana mereka tinggal. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. 2. Perbedaan hak dan kewajiban. Hak didasarkan pada hak istimewa yang diberikan kepada seseorang individu, sedangkan kewajiban didasarkan pada akuntabilitas pelaksanaan tugas itu oleh seorang individu. Baiklah, pembaca selanjutnya adalah Juida ini. Kepada Juida ini kami persilahkan. Terima kasih Niki. Konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Next. Pertama kali Nusantara ini diperintah oleh raja-raja masa penjajahan zaman dahulu dengan mengusung konsep kewajiban lebih besar dari konsep hak, menjadi mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Kemudian berubah menjadi aksi-aksi perjuangan emansipatoris didokumentasikan multitatuli dalam buku Max Havelaar yang jelas lahir dari tuntutan terhadap hak-hak. Kemudian berubah menjadi perjuangan melawan imperialisme. Kedaerahan yang dilanjutkan perjuangan menggunakan organisasi modern, yaitu tumbuh mentalitas yang gemar menuntut hak, akan tetapi ketika dituntut untuk menunaikan kewajiban malah tidak mau. Next. Apa itu hak? Hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Apa itu kewajiban? Apa itu wajib? Wajib adalah merupakan beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Paulina Sisa. Kepada Paulina kami persilakan. Baik, terima kasih Niki. Selanjutnya, menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme adalah hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasan Mill 1996 yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia atau HAM dilandasi
dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Hak kebebasan seseorang tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Kebebasan menurut Mill secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Next. Sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut. Pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak, pasal 23A Undang-Undang 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dan warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yakni hak pendapatan penghidupan yang layak. Next. Jadi membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti ini. Dengan masuknya pendapatan, maka pemerintah juga memenuhi hak warga negara, yakni hak pendapatan penghidupan yang layak. Next. Manfaat pembayaran pajak bagi warga negara yaitu mendapatkan fasilitas dan infrastruktur, subsidi pangan dan BBM, transportasi massal, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan kelestarian lingkungan hidup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Paulina. Pembaca selanjutnya adalah Arini Putri. Kepada Arini kami persilakan. Baik, terima kasih Niki. Selanjutnya sumber sejarah, sosiologi, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Sumber historis. Perjuangan penegakan HAM terjadi di dunia barat Eropa. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat. Berikut ulasan singkat dari ketiga peristiwa tersebut. Peristiwa pertama, Magna Carta, tahun 1215, penjelasan piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan, berupa pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Peristiwa kedua, Revolusi Amerika, tahun 1775, penjelasan perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Peristiwa ketiga, Revolusi Prancis, tahun 1789, penjelasan bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang absolut, hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan fraternity. Next, Franklin D. Roosevelt, Presiden ke-32 Amerika Serikat. 4 macam kebebasan, the four freedoms. 1. Kebebasan untuk beragama, freedom of religion. 2. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. 3. Kebebasan dari kemelaratan, freedom from want. 4. Kebebasan dari ketakutan, freedom from fear. Universal Declaration of Human Rights, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948.
Universal Declaration of Human Responsibilities, Deklarasi Nasional Universal Tanggung Jawab Manusia. International Council 1997 tercapainya kebebasan sebanyak mungkin. Tetapi pada saat yang sama berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Terlalu mengutamakan hak secara eksklusif dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan pertengkaran tanpa akhir. Di lain pihak, mengabaikan tanggung jawab manusia dapat menjurus ke chaos. Budi Harjo 2008. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arini. Pembaca selanjutnya adalah Eka Gusriana. Kepada Eka, kami... Baiklah, terima kasih Tuan Yuki. Gejolak dalam masyarakat. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai menjaga basa-basi, bangsa yang pemarah, suka mencaci, mendendam, perang antar kampung, dan suku dengan tidak kejam yang sangat biadab. Struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Next. 2. Sumber sosiologis. Berkaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu, mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejolak sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Biro Tomo 2001. 3. Sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses pelaksanaan perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Next. Proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. UUD NRI 1945 belum cukup membawa landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Next. Alasan diperlakukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Next. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat ini bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlakukannya harmoni kewajiban dan negara dan warga negara agar tercipta kehidupan bernegara yang harmonis dan berkeseimbangan antara kepentingan rakyat dan pemenuhan hak dan kewajiban oleh negara. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Eka. Pembaca selanjutnya adalah Silvi Dea. Kepada Silvi, kami Baiklah, saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Next. Jadi untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan aturan dasar bahwa kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Republik 1945 sudah ada sebelum Undang-Undang. Karena ada aturan dasar buat pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.
Setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1. Namun dengan perubahannya, perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya. Rumusan naskah asli pasal 31. Yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perhatikanlah kedua rumus tersebut. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dengan kata pengajaran menjadi pendidikan. Setelah itu yang kedua ada aturan dasar ikut perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945 diubah menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 33 ayat 5 dan pasal 34 dengan ayat 4. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang NRI 1945 sebagai berikut. Yang pertama, pasal 33 ayat 1. Undang-Undang NRI 1945 menegaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Yang ketiga, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara. Setelah itu ada aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara. Namun setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945. Setelah itu ada aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang NRI 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34, setelah amandemen keempat Undang-Undang NRI 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia HAM. Next. Mendeskripsikan esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak warga negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan warga negara. Apa esensi dan urgensinya adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara? Yang pertama itu agama, karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Yang kedua, pendidikan dan kebudayaan. Karena pendidikan dan kebudayaan merupakan dua istilah yang satu sama lain saling berkorelasi sangat erat. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Yang ketiga ada perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Karena sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 sebagai perekonomian nasional. Yang keempat, terakhir, pertahanan dan keamanan berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Silvi.
Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.